Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan belajarnya juga semangat. Amin. Coba hari ini ada yang tidak masuk, ada yang izin nggak? Masuk semua Bu Guru. Iya, alhamdulillah masuk semua, tidak ada yang izin. Kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa belajar bersama di kelas 5 ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum belajar kita mulai, silakan Bilal memimpin doa untuk belajar. Anak soleh-soleha siap, doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, anak soleh dan soleha, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Masih ingat nggak? Tentang menulis berita. Oh iya betul, tentang menulis berita. Kemarin kita belajar tentang gimana sih menulis berita yang benar, tulisannya harus seperti apa, kaidahnya seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara membaca berita. Kalian pernah melihat berita di televisi atau mendengar berita di radio? Pernah tidak? Pernah. Pernah. Ada yang tertarik nggak? Pengen menjadi besok kalau bisa saya ingin menjadi pembawa berita atau mau jadi reporter. Ada nggak? Saya Bu. Oh, Ica mau jadi pembawa berita. Nah, berarti nanti Ica juga harus bisa membawakan berita dengan baik. Kenapa sih kita harus belajar cara membaca berita dengan baik? Tujuannya supaya kita bisa menyampaikan berita kepada orang dan berita tersebut bisa dicermati dan bisa dipahami oleh yang mendengarkan. Bila walaupun tidak ada cita-cita ingin menjadi pembawa berita, tetap harus belajar supaya apa? Bisa menyampaikan informasi. Kan kita bilang dititipin pesan kan sama orang untuk disampaikan ke siapa, ya tidak? Nah, kalau tidak bisa menyampaikan dengan baik, maka pesan itu tidak bisa diterima. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja sih caranya supaya kita bisa membaca berita dengan baik. Perhatikan, yang pertama, intonasi. Intonasi itu apa sih? Lagu kalimatnya. Jadi ketika kita membawakan berita, jadi kita harus bisa mengatur kapan kita harus bisa nadanya tinggi, kapan harus melandai, kapan harus turun. Kemudian perhatikan artikulasinya. Artikulasi itu kejelasan ketika kita membacakan atau menyampaikan sebuah kata atau kalimat. Misal, saya makan nasi. Jelas tidak? Jelas. Tapi kalau artikulasinya tidak jelas, ketika orang berbicara itu seperti ngumur-ngumur. Misalnya, saya makan nasi. Jelas gak? Tidak jelas. Nah, makanya artikulasinya harus jelas. Itu penting. Kemudian volume suara. Volume suara itu tingkat kekuatan suaranya. Suaranya nih harus tinggi atau harus datar atau harus pelan diri. Nah, itu harus bisa mengatur. Kemudian iramanya, kecepatan dalam membaca berita. Kalau kalian mendengarkan berita atau melihat berita di TV, coba pembawa beritanya membacakannya cepat banget tidak? Tidak kan? Pasti ada aturannya. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian sikapnya harus tegak. Kenapa harus tegak? Karena akan terlihat lebih bagus. Yang kedua, suara yang dikeluarkan pun akan bagus. Selanjutnya, tatapan mata. Tatapan mata itu apa? Tatapan mata itu ketika orang membaca berita, apakah menunduk terus ke bawah? Tidak. Pasti sesekali melihat ke arah depan. Supaya apa? Supaya bisa ada kontak langsung dengan penerima beritanya. Kemudian, sesuai dengan konteks yang dibawakannya tentang apa? Kita berita misalkan tentang rumah kebakaran, tapi yang disampaikan tentang kebanjiran. Sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Ya. Kemudian yang terakhir nih, tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis itu misalkan ketika membaca tahu-tahu ada yang salah apa yang dibaca. Itu tetap tenang. Kan ada orang yang gugup nah, ada yang seperti itu. Jadi kalau pembawa berita harus bisa tenang ketika membacakan sebuah berita, ada kesalahan dia tetap tenang.
tidak terus jadi grogi atau misalkan jadi dia gemeteran gitu. Nah, coba sekarang Ibu punya nih sebuah artikel berita dari kompas.com. Siapa yang kira-kira mau membaca dulu? Nanti yang lainnya satu aja yang maju, nanti yang lainnya menyimak, kemudian nanti kita sama-sama menilai kira-kira yang dibacakannya tepat atau tidak dengan cara yang tadi sudah disampaikan. Coba, ada yang mau maju? Angkat tangan. Silakan Derisa. Suaranya harus yang lantang ya, silakan Derisa. Yang lainnya silakan disimak ya. Gunung Semeru yang meletus 4 Desember 2021. Gunung Semeru meletus pada Sabtu 4 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan mengeluarkan awan panas guguran. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak awan membumbung tinggi. Di video lain, terlihat kondisi di sebuah tempat yang gelap gulita akibat pekarnya abu vulkanik dari Gunung Semeru. Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Andi Yani menyampaikan, jarak luncur awan panas guguran Gunung Semeru mencapai hingga 11 km. Awan panas guguran itu mengarah ke curah kobokan di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Sumber KompasTV.com. Baik, terima kasih Derisa. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Ya, dari apa yang sudah dibacakan oleh Derisa, Romi ingin cek coba. Bilal, bisa mengetahui apa yang disampaikan oleh Derisa tidak? Bisa. Yang disampaikan oleh Derisa itu apa? Gunung Semeru Gunung Semeru meletus. Ada di mana? ada di Jawa Barat. Coba Ica, tadi benar tidak? Ada di Jawa Barat? Tidak. Tidak, di mana? Jawa Timur. Ada di Jawa Timur. Ya, berarti kenapa Bilal tidak bisa menyimak jelas apa yang tadi disampaikan oleh Derisa? Kalau Bu Romi koreksi nih ya, jangan apa-apa karena Ica baru membaca beritanya, kemudian juga baru melihat teks berita, kemudian langsung disampaikan, jadi mungkin belum membaca jelas, jadi masih meraba-raba. Jadi koreksi sedikit, tadi volume yang disampaikan, volume yang dikeluarkan oleh Derisa, volume suaranya itu kurang tinggi. Jadi masih artikulasinya jelas, tetapi volumenya itu kurang sedikit dinaikkan, sehingga ada beberapa informasi yang tidak sampai. Begitu ya Derisa ya. Contohnya tadi kalau Derisa menggunakan volumenya tinggi, misal awan panas guguran itu mengarah ke curah kobokan di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Nah, mungkin yang lain juga bisa menyimak dan mengetahui isinya. Begitu ya Derisa. Terus yang kedua, dari tatapan matanya Derisa. Jadi Derisa ketika membacakan berita itu jangan terus menghadap ke tulisan, tetapi sesekali lihat ke depan, gitu. Begitu ya Derisa ya. Itu koreksi dari apa yang tadi sudah dibacakan oleh Derisa. Tapi luar biasa, Derisa hebat, udah berani. Tepuk tangan untuk Derisa. Baik, terima kasih. Nah, dari apa yang tadi sudah disampaikan, ada yang ingin bertanya tidak? Cukup jelas ya? Cukup jelas, alhamdulillah cukup jelas apa yang tadi sudah kita pelajari. Kita habis tadi belajar tentang apa? Gunung Semeru. Tentang apa Derisa? Cara membaca berita itu. Iya, Bilal mengatakan tentang Gunung Semeru, Ica mengatakan tentang cara membaca berita. Ya, kita tadi belajar tentang cara membaca berita. Contoh teks bacaan beritanya yang dibacakan itu tentang Gunung Semeru. Baik, nah sekarang Ibu berikan tugas untuk pertemuan minggu depan ya. Minggu depan kita Ibu tugaskan, coba kalian
tonton berita di TV, kemudian kalian bisa menuliskan apa yang disampaikan oleh pembawa berita tersebut, kemudian nanti satu persatu maju ke depan. Paham tidak? Paham tidak? Paham, alhamdulillah. Oke, kita review lagi. Apa saja cara membaca berita yang baik dan benar? Yang pertama apa? Intonasi. Yang kedua, Perhatikan artikulasi. ya, artikulasi. Yang ketiga, volume suaranya. Yang keempat, irama. Yang kelima, Sikap kata. yang keenam, Tatapan mata. tatapan mata. Yang ketujuh, Sesuai konteks. yang kedelapan. Tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Oke, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baik, kalau tidak ada yang bertanya dan sudah paham semua, silakan Bilal untuk memimpin doa setelah belajar. Anak soleh-solehah, siap doa. Doa selesai. Baik, terima kasih Bilal yang sudah memimpin doa. Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.